Kalau saya memahami persoalan korupsi Chromebook ini sebetulnya nggak sulit, ya nggak sulit. Saya baca dakwaannya. Saya tanya dulu pada Anda. Anda kan pimpinan KPK. Ya. Saya meyakini bahwa pimpinan KPK dan Anda tidak pernah punya catatan buruk di KPK. Anda menilai bahwa Nadiem ini kasusnya merupakan korupsi atau bukan? Nggak bisa dijawab seketika bukan, kan begitu. Makanya saya ingin cerita dulu. Tapi kalau Anda berada di posisi sini, Anda tidak meyakini bahwa ada kesalahan di Nadiem. Setidaknya itu. Tidak ada kesalahan di Nadiem. Tidak ada kesalahan. Ya. Kenapa? Ya. Jadi saya baca dakwaannya, ya. Saya juga baca laporan audit investigasi BPKP, kebetulan saya dapat semua. Saya baca surat dakwaannya dan menurut saya pernah jadi hakim atau tipikor 4 tahun, dakwaannya itu kabur, ya. Tidak jelas korelasinya antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan kerugian negara. Sama sekali nggak ada hubungannya, gitu kan. Tidak hanya untuk Pak Nadiem, tetapi juga untuk dua direktur yang sudah dihukum dan juga IBAM. Semua perkara ini nggak ada sebetulnya. Persoalannya sederhana, apakah pengadaan komputer laptop itu ya merugikan negara atau tidak? Jawabannya? Ya, tidak ada. Tadi Pak. Tidak ada. Ya, Pak Agung kan sudah cerita. Kenapa meskipun saya ada laporan BPKP itu? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Menurut saya metodenya yang tidak tepat. BPKP tidak tepat metodenya? Tidak tepat. Saya baca. Ya. Jadi BPKP itu auditornya menghitung itu di tingkat produsen harga pokoknya berapa ditambah margin. Kemudian ketika masuk ke distributor itu harganya berapa ditambah margin. Pertanyaan saya, sejak kapan BPKP diberi mandat untuk menentukan margin? Kan begitu. Jadi ini yang nggak masuk akal. Saya masih bisa menerima kalau produk itu sifatnya spesifik, tidak ada di pasar, itu bisa digunakan. Misalnya proyek pemerintah bangun jembatan, mangkrak nggak jadi, nggak ada harga pembandingnya, itu bisa digunakan. Nggak ada orang jualan jembatan. Nggak ada yang jualan. Itu nggak ada. Produk komputer ini dijual di pasar, ya. Dan mohon maaf, ini kan belinya lewat e-katalog. Terbuka lah, Ya, gampang nyarinya. E-katalog. Bandinginnya gampang. Ya, e-katalog itu termasuk program pencegahan korupsi yang di-endorse oleh KPK. Ya, tujuannya apa? Supaya pengadaan barang dasar itu cepat, tidak perlu lagi panitia lelang, ya, tidak perlu lagi menyusun HPS. Nah, transparan. Dan kemarin Ketua LKPP pun menyebutkan dia sudah melakukan survei di lapangan dan harga yang masuk e-katalog itu harga yang paling rendah. Lalu pertanyaannya, loh di mana kerugian negaranya? Kan begitu. Nah, kalau kerugian negara yang dihitung BPKP itu dengan menggunakan harga pokok atau harga proses ditambah margin, distributornya juga ditambah margin, praktis semua instansi pemerintah yang membeli komputer yang sama ada kemahalan harga. Pasti. Gitu. Apakah korupsi? Kan begitu pertanyaannya. Dan saya juga mengikuti proses persidangan ketika PPK itu mengklik pengadaan, di situ ada jaksa yang mengawasi, ada inspektorat yang mengawasi, ada BPKP yang mengawasi. Apakah dalam proses persidangan ketiga orang ini diperiksa? Enggak. Harusnya dimintai keterangan loh. Kamu hadir di sana itu kedudukanmu sebagai apa? Harusnya kan quality assurance. Nah, mohon maaf nih, di dalam aksioma audit investigasi ada mengatakan begini, fraud korupsi itu sifatnya tersembunyi, ya. Kalau kejadian pengadaan Chromebook ini itu semua orang tahu, Pak. Terang benderang. Terang benderang. Proses pembelian kliknya itu di hotel, dihadiri oleh ada jaksa, ada BPKP, ada inspektorat, dan inspektoratnya mohon maaf Pak Jasman itu jaksa. Jaksa. Pertanyaannya, kenapa kejaksaan tidak meriksa inspektorat? Apa yang saudara kau lakukan? Dia tidak menemukan apapun loh. Tidak ada penyimpangan apapun pada saat pengadaan laptop. Nah, ini dikait-kaitkanlah dengan apa itu investasi Google dan lain sebagainya. Menurut saya itu cocokologi. Otak-atik gatuk. Nggak ada hubungannya, Pak. Gitu.
persoalannya itu apakah kebijakan menteri terkait dengan program digitalisasi pendidikan yang di sana itu dibutuhkan komputer itu sudah berhasil atau tidak? Di putusan disebutkan di daerah 3T itu tidak memberikan manfaat maksimal karena tidak ada jaringan internet. Nah, saya mencoba mengkaitkan dengan proyeknya atau program Kominfo terkait dengan pembangunan BTS. Dan kita tahu pembangunan BTS itu mangkrak. Mangkraknya di mana? Justru di daerah-daerah yang terpencil. Kan begitu. Kasusnya kan itu. Ya. Apakah itu ada hubungannya atau tidak? Ya. Misalnya seandainya BTS itu terbangun dengan baik, apakah komputer Chrome itu bisa mengakses, ya, bisa digunakan dengan baik? Dan kesimpulannya pun menurut saya juga nggak benar. Kalau yang dipersoalkan itu hanya komputer yang di daerah 3T, kenapa semuanya kemudian dijadikan masalah 100%, kan begitu? Ini kan juga nggak pas. Kerugian negara itu ya di mana ada masalah, disitulah yang dihitung. Yang nggak ada masalah, ya harusnya nggak dihitung. Kan ini nggak total. Dan ada juga, saya baca di dakwaan itu ada keanehan, kejanggalan. Pasal 2, pasal 3 umumnya itu adalah pihak yang diperkaya mendapatkan keuntungan itu biasanya juga masuk di dalam proses pendakwaan. Karena apa? Ketika hakim memutuskan ada kerugian negara, ya, ada penguntungan pihak lain, orang yang menerima keuntungan itulah yang harus mengembalikan kerugian negara. Kan begitu. Nah, dalam proses pengadaan laptop ini, siapa yang diuntungkan? Para vendor loh. Para vendor laptop. Tetapi kenapa yang disuruh mengembalikan keuangan negara, kerugian negara? Nadiem. Nggak nyambung sama sekali. Putusannya itu nggak nyambung sama sekali. Gitu kan. Siapa pihak yang diuntungkan? Itulah yang kemudian di dalam putusan yang harus mengembalikan kalau keuntungan itu diperoleh secara melawan hukum. Kan begitu. Makanya kemarin majelis hakim juga mengatakan tidak bisa dia memenuhi tuntutan jaksa terkait pengembalian kerugian negara 1,5 triliun. Karena apa? Yang diuntungkan itu korporasi-korporasi yang menikmati keuntungan dan tidak ada dalam surat dakwaan. Kan begitu? Nggak ada. Bagaimana dia akan diminta mengembalikan kerugian negara? Salahnya aja nggak jelas. Kan begitu. Salahnya apa? Nggak ada, Pak, di dakwaan itu. Nggak ada sama sekali. Dan nggak hanya persoalan ini saja, perkara Pertamina itu juga sama. Konstruksi hukumnya sama. Ini ngaco. Menurut saya udah nggak benar. Kan gitu kan. Kita menuntut orang mengembalikan kerugian negara pada orang pihak yang tidak menikmati keuntungan negara. Yang disebabkan karena timbulnya kerugian negara. Kan itu. Kerugian negaranya pun itu tadi saya sampaikan. Perhitungannya metodenya nggak pas. Nggak pas, Pak, gitu kan. Ini jadi ya seperti disampaikan tadi. Apakah Nadiem salah? Ya kalau menurut saya dari konstruksi dakwaan sampai dengan pertimbangan fakta persidangan nggak ada tuh salahnya. Nggak ada, Pak. Gitu. Saya juga bingung gitu loh. Ya mohon maaf kan gitu kan. Itu saya lihat dari kacamata saya sebagai 20 tahun sebagai auditor, 4 tahun sebagai hakim tipikor, dan 9 tahun saya mengawasi proses penindakan di KPK. Saya mempertanyakan, misalnya, kira-kira kalau perkara Nadiem itu dilaporkan di KPK, apakah KPK akan menindaklanjuti? Saya yakin nggak akan ditindaklanjuti. Nggak akan. Oke. Ini problem besar. Problem besar penegakan hukum kita di sini. Ada 3 lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan memberantas korupsi, tetapi nggak ada siapa yang berwenang melakukan quality assurance. Jadi bisa timpang, bisa jadi perkara yang di KPK nggak ditindaklanjuti, di instansi lain ditindaklanjuti, atau instansi lain itu menjadi perkara korupsi, tapi kalau dilihat dari kacamata KPK, ini bukan korupsi. Ini kan problem penegakan hukum, keadilannya kan ke situ. Kenapa bisa jadi begini? Ya tanyalah pembuat undang-undang. Kan gitu kan. Kenapa masih dipertahankan 3 penegak hukum yang memiliki kewenangan yang sama? Tetapi tidak ada yang menjadi quality assurance. Supaya apa? Ya supaya perbuatan yang sama itu dilakukan penindakan yang sama.
kan begitu, diperlakukan sama, kan gitu. Ini ya pengalaman saya ini menjadi problem. Oke. Menjadi problem.